Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serliana Margareta Riyadi dari kelas SPI 2 akan menjelaskan tentang metode penelitian arkeologi. Di sini kita akan mengulas tentang arkeologi dulu. Arkeologi ialah informasi yang diperoleh oleh peneliti dari hasil pengamatan dan analisisnya atas tinggalan arkeologi melalui metode pengumpulan di tingkat observasional dan metode analisis di tingkat deskriptif. Selanjutnya tentang tinggalan arkeologi. Tinggalan arkeologi dapat berwujud. Yang pertama ialah artefak. Artefak sendiri ialah benda alam yang diubah oleh tangan manusia baik secara sebagian atau seluruhnya. Seperti contoh patung atau arca, tembikar, senjata, dan mata uang. Yang kedua ialah fitur. Fitur ialah artefak yang tidak bisa diangkat dari tempat kedudukannya atau tanpa merusak, seperti contoh candi, masjid, gereja, dan istana. Yang ketiga ialah ekofag. Ekofag ialah benda alam yang bersifat bioting dan berhubungan erat dengan kegiatan manusia, seperti contoh fosil fauna, fosil pohon, dan fosil moluska. Selain itu juga tentang istilah situs, ialah tempat yang menunjukkan adanya bukti atau kegiatan masa lampau yang diawetkan, baik itu secara prasejarah, sejarah, atau tertulis atau kontemporer. Nah, dengan demikian, situs-situs dengan berbagai unsur yang dikandungnya merupakan satuan-satuan pengamatan dalam wilayah penelitian skala makro. Selanjutnya tentang analisis terhadap temuan arkeologi itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama ialah analisis terhadap satuan-satuan benda arkeologi secara individu yang disebut analisis spesifik. Yang kedua ialah analisis terhadap suatu himpunan temuan yang memerhatikan hubungan antara artefak dengan artefak, antara artefak dengan fitur, antara artefak dengan sumber daya lingkungan yang disebut dengan analisis konteks. Dengan analisis spesifik dimaksudkan mengurai atau memecah satuan benda arkeologi berdasarkan atributnya. Atribut adalah satuan kecil dari tinggalan arkeologi yang dapat diamati. Pada umumnya terdiri dari tiga macam. Yang pertama ialah atribut bentuk dan ukuran dari temuan benda arkeologi secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. Contohnya bentuk denah dan ukuran bagian dasar, mangkuk atau kaki candi. Yang kedua ialah atribut teknologis, seperti contoh teknik mengaitkan batu-batu candi dan teknik gosok dalam menyusun batu bata candi. Yang ketiga ialah atribut gaya, seperti contoh warna, tekstur, dan ragam hias. Dan yang terakhir, dengan adanya metode klasifikasi, selain dapat menyederhanakan data yang berlimpah dan kompleks, peneliti dapat pula melihat hubungan-hubungan tinggalan arkeologi atas dasar atribut bentuk, ukuran, teknologis, dan stilistik, dan juga hubungannya dalam dimensi waktu dan ruang. Semua data tersebut dapat diintegrasikan dalam bentuk tabel kualitatif dan kuantitatif. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.